Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang penggunaan SPSS untuk pengolahan data dan uji hipotesis yang sangat bermanfaat untuk mendukung mata kuliah perencanaan eksperimen, karena nanti kaitannya bahwa di dalam perencanaan eksperimen kita tidak terlepas dari data hasil eksperimen yang sifatnya kuantitatif. Secara bertahap nanti bagaimana proses analisis statistik untuk setiap desain eksperimen itu kita gunakan SPSS. Namun kali ini pada tutorial yang pertama ini kita awali dengan proses definisi variabel dan input data dari contoh eksperimen sebagai ilustrasi yang akan kita proses lebih lanjut dengan berbagai teknik-teknik statistik yang tersedia di dalam perangkat lunak SPSS. Nah, sebelum kita menjelaskan bagaimana penggunaan SPSS tersebut, kita kembali mereview tentang salah satu contoh ataupun model dari eksperimen yang mudah-mudahan ini ilustrasinya sederhana, yaitu bagaimana kita membuat popcorn dari biji jagung gitu ya. Nah, dalam proses pemanggangan ini nanti kita akan membuat treatment ataupun perlakuan yang nanti diharapkan berpengaruh terhadap kualitas popcorn yang kita hasilkan. Nah, faktor yang pertama adalah suhu. Jadi artinya bahwa dalam proses pemanggangan itu kita set suhunya. Dalam contoh kali ini kita menggunakan 3 level suhu, yaitu 90 derajat, kemudian 100 derajat, dan 110 derajat. Kemudian yang faktor yang kedua, kita menggunakan waktu. Sama seperti suhu juga kita ada tarafnya, dan kita misalkan ada 3 taraf, itu 15 menit, kemudian 30 menit, dan 45 menit. Nah, dari sini karena jumlah taraf untuk suhu 3, kemudian jumlah taraf untuk waktu juga 3, maka kombinasi perlakuan yang mungkin dilakukan di dalam eksperimen pembuatan popcorn ini adalah sebanyak 9, yaitu 3 kali 3. 3 yang pertama adalah jumlah level untuk faktor suhu, kemudian 3 yang keduanya adalah jumlah level untuk faktor waktu. Nah, dari proses ini nanti kita akan hasilkan popcorn yang tentunya dari desain eksperimen itu kita harapkan kualitas dari popcornnya itu akan berbeda-beda tergantung dari perlakuan ataupun kombinasi antara suhu dan waktu ini gitu ya. Nah, tentunya yang dimaksud dengan mutu popcorn kan bisa macam-macam. Ya, bisa dari rasanya, tingkat kematangannya, bisa juga dilihat dari misalnya jumlah popcorn yang gosong karena terlalu lama ataupun terlalu tinggi suhunya, atau justru ada biji yang tidak mekar seperti layaknya popcorn kan gitu. Nah, untuk contoh saja kali ini kita akan mengukur salah satu indikator mutu itu yaitu butir jagung yang tidak mekar. Nah, dari gambaran sederhana ini yang dimaksud dengan desain faktorial, atau karena kenapa disebut faktorial, karena kita membuat perlakuan dengan 2 faktor yaitu suhu dan waktu. Dan tentunya di dalam desain faktorial ini seperti tadi, andaikan setiap kombinasi perlakuan yang tadi dihitung ada 9 kombinasi tadi, kita ulangi unit percobaannya sebanyak 5 kali untuk kombinasi yang sama. Misalkan gini, setelah diacak ternyata proses yang pertama itu adalah kita set 100 derajat suhunya, kemudian ada waktunya 30 menit, maka untuk kombinasi yang sama yaitu suhu 100 dan waktu 30 menit kita melakukan 5 kali proses pemanggangan.
ya. Jadi tentunya ada 5 bungkus biji jagung, katakanlah misalnya satu bungkus itu 200 gram, baru sebanyak 5 kali kita amati. Tentunya juga nanti jumlah butir jagung yang tidak mekar pun mungkin akan dihitung sebanyak 5 kali. Apakah satuan untuk indikator butir jagung yang tidak mekar, misalkan ya nanti setelah selesai untuk satu kombinasi, kita amati butir jagung yang tidak mekar itu kita kumpulkan, baru nanti kita katakanlah kita timbang, ternyata ada 10 gram biji jagung yang tidak mekar. Jadi itu untuk ukurannya. Nah, dari ilustrasi tersebut, jadi saya ulangi lagi bahwa jagung ini yang disebut dengan unit eksperimen, dan salah satu yang perlu kita perhatikan di dalam unit eksperimen itu harus homogen. Kenapa harus homogen? Karena dengan eksperimen sebenarnya kita, faktor-faktor lain, kita usahakan pengaruhnya sama. Kecuali 2 faktor yang memang kita teliti, yaitu suhu dan waktu. Sedangkan faktor lainnya kita usahakan sama. Gitu ya. Artinya tidak di luar yang kita kendalikan, tetapi tetap diharapkan tidak ada pengaruhnya yang bisa mempengaruhi selain pengaruh suhu dan waktu. Nah, bisa saja jagung ini misalnya jangan sampai, tadi kan ada 45 unit percobaan ya. Dari mana? Saya ulangi lagi, 45 itu adalah 3 kali 3, yaitu jumlah taraf untuk setiap faktor, kemudian kali 5, karena kita melakukan pengulangan 5 kali untuk satu kombinasi yang sama gitu ya. Jadi jangan sampai 45 bungkus biji jagung itu misalnya kita pilih setengah dari jagung impor, setengah dari jagung lokal misalnya. Nah, itu tentunya kan mutu dari bahan baku jagung itu kan bisa berbeda-beda. Ini yang saya maksudkan, itu diharuskan kita upayakan harus homogen. Jadi artinya kualitas jagung itu sama, varietasnya sama, bahkan sampai ke indikator jagung itu misalnya tingkat ke kadar airnya juga harus sama. Karena ketika berbeda ada jagung impor di lokal, itu bisa jadi faktor pengamatan lagi gitu yang tentunya bisa kita amati, dan itu bisa saja desainnya jadi bertambah, tidak hanya 2 faktor. Jadi itu yang dimaksud dengan bagaimana kriteria memilih satuan pengamatan harus homogen, supaya betul-betul nanti popcorn yang dihasilkan itu betul-betul karena pengaruh suhu dan waktu, bukan karena perbedaan kualitas dari jagung. Kecuali seperti tadi yang saya katakan, memang kita akan memperhatikan bagaimana efek pemanggangan dengan suhu dan waktu tersebut terhadap jagung lokal ataupun jagung impor. Itu desain yang berbeda gitu. Nah, tentunya di dalam proses manufaktur ataupun di dalam proses produksi, unit percobaan atau unit eksperimen itu bisa berupa bahan baku, gitu kan. Atau dalam contohnya juga bisa pengamatannya adalah orang untuk melihat produktivitas kerja. Faktornya bisa juga macam-macam, misalnya apakah shift produksi ataupun tingkat keterampilan dari orang tersebut. Jadi artinya banyak contoh unit eksperimen yang bisa kita terapkan di dalam proses produksi. Untuk menekankan kembali tentang konsep desain faktorial ini, sebelum nanti kita lihat bagaimana menggunakan SPSS untuk alat bantu dari proses pengolahan datanya, karena dari hasil eksperimen ini tentunya sekali lagi itu adalah riset kuantitatif yang tidak terlepas dari analisis statistik untuk pengujian hipotesis atau langkah untuk melihat apakah betul suhu dan waktu itu berpengaruh terhadap jumlah butir yang tidak mekar. Itu kan ada prosedur statistik untuk menyatakan memang ada pengaruh atau tidak pengaruh. Atau istilahnya itu ada hipotesis yang harus kita uji. Dan alat ujinya itu menggunakan tes-tes statistik yang kali ini akan kita bahas melalui penggunaan SPSS. Jadi sebelum ke SPSS-nya, sekali lagi bahwa ada 2 faktor di sini sehingga dikatakan ilustrasi ini adalah desain faktorial dengan menggunakan 2 faktor. Faktornya itu yaitu suhu dan waktu. Kemudian setiap faktor itu terdiri dari level ataupun taraf. Yang tadi untuk suhu ada 3
taraf, kemudian waktu pun ada 3 taraf. Kemudian yang dimaksud dengan butir jagung yang tidak mekar itu kita katakanlah sebagai respon, gitu ya, sebagai respon ataupun sebagai hasil dari proses pemanggangan dengan perlakuan suhu dan waktu. Nah, dari konsep-konsep dari proses atau ilustrasi contoh eksperimen yang sederhana ini, kita lihat bahwa suhu dan waktu itu kita sebut sebagai independent variable, ya. Jadi variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain, ya, independen. Sehingga nanti justru suhu dan waktu ini yang dimaksud dengan treatment, ya, yang akan kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap variabel hasil atau variabel respon. Ya, jadi dari sini bisa kita lihat bahwa ada 3 jenis variabel, ya, yaitu 2 variabel independen, kemudian 1 variabel dependen. Jadi desain eksperimen itu sebenarnya bagaimana variabel respon, yaitu butir jagung yang tidak mekar itu dipengaruhi oleh suhu dan waktu. Nah, tentunya apakah betul berpengaruh atau tidak, ya nanti kita akan coba melakukan pengumpulan data dengan 45 unit eksperimen tadi, gitu kan. Sehingga nanti kita punya 45 data yang sebenarnya telah menunjukkan berbagai kombinasi perlakuan dan juga hasilnya. Nah, dari ilustrasi ini sekali lagi akhirnya kita harus menginput data, dan datanya itu secara umum ada 3 variabel, gitu ya. Baik, itu sekedar ilustrasi. Sekarang kita coba secara umum melihat proses pengolahan datanya dengan menggunakan SPSS, ya. Jadi SPSS ini sekali lagi adalah salah satu contoh perangkat lunak aplikasi statistik yang paling banyak digunakan, tetapi tidak hanya SPSS, bisa aja ada Minitab, ada SAS, ataupun yang open source juga banyak digunakan. Nah, untuk memberikan gambaran bagaimana kita perlu dukungan perangkat lunak statistik ini adalah terutama untuk menguji hipotesis pada saat data sudah terkumpul ataupun istilahnya itu sudah dimasukkan. Nah, ini adalah tampilan awal SPSS ketika diklik, ya. Ini adalah kita close saja, ya, karena ini adalah dari sini sebenarnya window pertama kali itu kita bisa langsung kalau udah punya data bisa kita buka datanya di sini, gitu kan. Tapi kali ini karena kita akan diawali dengan definisi variabel dan input data, kita close saja, ya. Nah, ini secara umum tampilan awalnya sebenarnya hampir mirip dengan Excel ataupun spreadsheet, ya. Yang perlu diketahui adalah ini di pojok kiri bawah ini ada 2 jendela, ya, yaitu variable view. Ini yang sedang aktif itu adalah yang variable view, gitu kan. Tampilannya ada name, type, dan seterusnya disebut variable itu. Disinilah nanti kita akan mendefinisikan variabel. Tadi yang ada ada 3 itu. Sedangkan nanti setelah definisi variabel itu selesai, nanti kita akan klik di jendela atau window untuk aktif, yaitu data view, gitu ya. Nah, di sini karena kita belum mendefinisikan variabel, maka kolomnya ini masih var, karena kita belum tahap pertama yang definisikan belum kita lakukan. Jadi langkah pertamanya sekali lagi kita akan isi variabel. Tadi kita review kembali ada 3 variabel, ya. Jadi yang pertama adalah suhu. Kita ketikkan suhu, gitu ya.